Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jamiah Ruqyah Azwaja dimanapun berada, di sini alhamdulillah sore hari ini adalah hari terakhir di mana Gus Ama mengadakan pelatihan praktisi Jamiah Ruqyah Azwaja di Lampung. Dan syukur alhamdulillah untuk sore hari ini kita kedatangan dengan Mbah Kiai Haji Muhyiddin Arif, Mbah Yai Muhyiddin Arif, iya, Ketua PW CRA Banten. CRA Banten. Pak, assalamualaikum. Ini berangkat ke Lampung ini jam berapa, Pak? Jam 9 pagi tadi ya, dari PW CRA Banten, dari kantor RAC Ruqyah Azwaja Center PW JRA Provinsi Banten. Alhamdulillah dengan adanya RAC Ruqyah Azwaja Center itu, kita bukan hanya kebutuhan ruqyah saja, tapi kita misi dakwah, utamanya dakwah Quran, dakwah sosialisasi ke-NU-an, yang mana sebetulnya Banten itu adalah ruhnya NU, di mana motivator NU itu muncul dari Banten, yaitu Sayyidu Ulama Hijaz, pemimpin ulama Hijaz tempo dulu, yaitu Syekhus Suyuh, maha gurunya para guru, para masyayikh. Beliau ulama kelas dunia yang dilahirkan di tanah Banten. Beliau meninggal di Makkah tahun 1899, bertepatan dengan pertama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan pondok pesantren Tebu Ireng itu. Hadratus Syekh sendiri adalah murid dari Syekhus Suyuh, Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kemudian kita di JRA ini ada kaitan dengan beliau, di mana melihat sanad JRA ini ada 3 nama besar Shahibul Ijazah Jamiah Ruqyah Azwaja, yaitu Syekh Abdul Latif Al-Bantani, Syekh Asnawi Caringin Al-Bantani, dan Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani. Di mana Syekh Abdul Karim Tanara Al-Bantani ini beliau adalah paman dari Syekhus Suyuh Syekh Nawawi bin Umar Tanara Al-Bantani Al-Jawi. Beliau adalah motivator Nahdlatul Ulama. Beliau yang memberikan pencerahan bahwa ulama Nusantara harus bersatu, karena pada waktu itu di mana 1914 Syekh Abdul Wahab, Kiai Abdul Wahab, Mbah Wahab itu pertama mendirikan Nahdlatul Wathon. Kemudian beliau mendirikan Tasrul Afkar, dan kemudian Nahdlatul Tujjar, dan kemudian pada 1926, tepatnya 31 Januari 1926, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1344 Hijriyah, di Surabaya didirikanlah Jamiah Nahdlatul Ulama oleh para kiai Nusantara. Jadi bukan hanya Jawa saja waktu itu, karena di tahun 1925 beliau keliling-keliling, diutus oleh Hadratus Syekh, yang mana perjanjian waktu itu, kata Hadratus Syekh, saya akan merestui Nahdlatul Ulama kalau jenengan bisa mengumpulkan para ulama Nusantara. Jadi ada perwakilan dari Banten. Syekh Abdul Latif sendiri waktu itu hadir di Bubutan 20 itu, di rumah pertama di
resmikannya Nahdlatul Ulama. Pertama hanya punya nama saja Nahdlatul Ulama itu di rumah Kiai Ridwan Abdullah sebagai pencipta lambang NU itu, yang beliau dawuh barang siapa yang mengurusi NU masih kerepotan masalah kebutuhan rumah tangga, datanglah ke rumahku. Kalau aku sudah meninggal, datanglah ke kuburanku dan goyang-goyangkan nisanku, kata beliau. Beliau ini ulama yang karismatik dan insya Allah dauhnya itu tidak mengada-ngada dan bukan candaan. Diperkuat lagi oleh dauh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, barang siapa yang mengurusi NU akan aku anggap sebagai muridku dan aku doakan husnul khotimah beserta anak cucunya. Amin, amin. Artinya dengan khidmat di Nahdlatul Ulama itu, contohnya kita praktisi JRA ini. JRA adalah salah satu sayap organisasi dari lembaga dakwah Nahdlatul Ulama. Otomatis kita sudah masuk sebagai orang yang mengurusi NU di bidang dakwah dengan dakwah spesifiknya, yaitu dakwah bil Quran, dakwah bil ruqyah. Kita menolong orang, kita mendakwahi orang, karena urusan kesembuhan adalah hak prerogatif Allah. Kita hanya memohonkan saja. Tapi sungguh-sungguh ajaib lagi ketika kita sudah tersambung dengan sanad-sanad masaih JRA ini, itu di belakang kita itu insya Allah ulama-ulama yang sangat ikhlas berjuang untuk Islam. Jadi otomatis kita didoakan oleh para masaih. Itu kekuatan kita yang terbesar. Kita bukan siapa-siapa, tapi insya Allah di belakang kita yang telah disambungkan oleh guru besar kita Gus Ama, seolah-olah kita sudah tercolok dengan setrum yang tidak terbatas, walaupun itu sutet, itu di atas sutet. Makanya ini rekan-rekan atau sahabat-sahabat yang belum bergabung khususnya di Lampung ini, mari kita gabung di JRA ini, karena insya Allah di JRA ini dengan semangat kebersamaan, dengan semangat kekeluargaan, insya Allah hal yang besar insya Allah akan jadi kecil, hal yang tersulit insya Allah akan jadi mudah. Insya Allah banyak jalan keluar dan banyak keberkahan di JRA, karena sejatinya kita ngurus Nahdlatul Ulama. Demikian. Kemudian kalau melihat dari silsilah keilmuan beliau Gus Ama ini adalah nyambung sampai ke ulama besar Banten ya, Banten. Itu berarti ulama-ulama yang di belakang ini insya Allah semua mendukung untuk JRA ini ya, untuk ulama di Banten ini. Insya Allah mendukung, karena ulama yang tadi saya sebutkan sahibul ijazah di Jamiah Ruqyah Aswajanah, dia spesifikasinya adalah beliau mursid tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, yaitu beliau Syekh Ahmad Khotib Sambas Kalimantan ini. Beliau adalah yang memadukan antara dua tarekat besar, tarekat Qadiriyah dan tarekat Naksabandiyah. Beliau gabungkan jadi satu, Qadiriyah dan Naksabandiyah. Kemudian ada satu murid dari Syekh Ahmad Khotib Sambas ini yang beliau sangat percayai untuk menjadikan estafet perjuangan beliau atau sebagai mursid, karena kalau mursid di tarekat itu ditandai dengan khirqah. Khirqah itu ialah tongkat estafet yang bisa itu disimbolkan dengan jubahnya, atau disimbolkan dengan sorbannya, atau disimbolkan dengan tongkat syekh atau mursid sebelumnya. Itu beliau mendapatkan itu. Kemudian khirqah itu jatuh kepada Syekh Asnawi Caringin. Di samping ada lagi Syekh Mubarak, yang kemudian ada Syekh Abah Anom kalau di Cianjur. Itu dari jihad yang lain, dari jalur yang lain. Tetapi kalau dari jalur ke Banten ini dari Syekh Abdul Karim ke Syekh Asnawi Caringin. Kemudian dari Syekh Asnawi Caringin
Di antaranya Syekh Abdul Latif ini. Jadi ini sebetulnya menurut saya ini sanad Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Kenapa kita harus berthariqah? Setelah kita santri belajar fikih, santri belajar di pesantrenan, perlu mengisi jiwa kita, mengisi rohani kita dengan ada murabbi ruhi. Kita harus berguru tentang masalah ruh ini, karena ruh itu sejatinya yang tidak akan hancur. Kalau jasad bisa hancur, kalau ruh sampai kapanpun tidak hancur, karena dari awal diciptakan ruh sampai akhir itu akan tetap ada. Makanya kita percaya kepada ruh itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, kekuatan spiritual yang luar biasa. Iya. Ini yang diindikasi oleh walam tardo angkal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tahu kekuatan kita itu percaya kepada ruh. Nah, makanya dijauhkan supaya lemah, kekuatannya menjadi berkurang, supaya kita tidak percaya kepada ruh. Padahal kulir ruh min amri rabbi, dan ruh itu adalah bagian dari ketuhanan, karena keabadiannya itu. Maka kita mudah-mudahan dengan bergabung di Jamiah Ruqyah Aswaja Nahdiyah ini, mudah-mudahan ruh kita terselamatkan. Makanya ada sholawat tibil qulub yang mana di situ ada tambahan atau ciri khas, khosois dari Jamiah Ruqyah Aswaja Nahdiyah, yaitu dengan tambahan narasi, dengan tambahan narasinya waqutil arwah wa ghidaiha. Jadi untuk ruh itu punya kebutuhan. Apa kebutuhan ruh? Apa dengan makanan? Bukan. Ya, kebutuhan ruh itu karena akan menempuh perjalanan panjang, perlu perbekalan, perlu iman dan takwa, serta perlu tadi yang namanya tarekat, thariqah, perlu perjalanan itu yang harus kita tempuh. Dan mudah-mudahan kita bergabung di Jamiah Ruqyah Aswaja ini, kita mudah-mudahan terselamatkan dari fitnah dunia sampai akhirat. Bagaimana, ada kendala-kendala ataupun kesulitan di Banten itu termasuk apa, untuk biar kita ataupun Jamiah yang di Lampung ini tahu ada kesulitan-kesulitan mungkin, atau terus nanti solusinya bagaimana, demikian Pak? Alhamdulillah di Banten ini baru sebetulnya. Kalau Lampung itu lebih dulu ada Jamiah Ruqyah Aswaja di Lampung ini, lebih dulu daripada Banten. Karena masuknya JRA di Banten atau boomingnya di Banten itu baru tahun ini aja, 2020 ini. Tepatnya di Februari 2020, yang mana pada waktu itu alhamdulillah guru besar kita Gus Ama hadir di Banten untuk mengadakan pelatihan, dan hanya beberapa tempat waktu itu, kurang lebih baru hanya 4 tempat waktu itu. Nah, kemudian jadi sudah 3 kali ke sana Gus Ama ke Banten itu, terakhir kemarin di 7 tempat. Sebetulnya Provinsi Banten itu ada 8 kabupaten kota. Kemarin itu kita merencanakan di tiap kabupaten kota diadakan 1 kali pertemuan untuk 1 kali pelatihan, sehingga 8 kali rencana. Karena namanya rencana, ana urid anta turid wallahu fa'alul lima yurid. Saya berencana, ya yang lain berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Kemudian ada 2 kabupaten dan kota yang digabung waktu itu, karena mengingat kami harus rela bahwa beliau harus nyebrang ke Sumatera ini, ke Lampung ini untuk memberikan pelatihan di Pringsewu. Akhirnya kami batasi di sana, ya sudah tidak memaksakan diri. Padahal waktu itu kami dijadwalkan di 8 tempat, di 8 kabupaten kota itu. Akhirnya kami mengalah, hanya 7 kabupaten kota saja yang bisa beliau singgahi dan beliau memberikan pelatihannya. Tapi nggak apa-apa, karena kita sama-sama, dan
sami'na wa ta'na serta sam'an wa ta'atan kepada beliau guru besar kita Gus Ama untuk kelancaran semuanya. Banten lancar, Lampung lancar, semua dengan melancarkan kepada saudaranya itu, insya Allah kelancaran akan kita dapati, insya Allah kelancaran akan kita terima dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita sudah memudahkan saudara kita. Kami memudahkan saudara kami yang di JRA Lampung, Provinsi Lampung, insya Allah di Banten tidak ada kendala. Selama ini alhamdulillah tidak ada kendala, dan bahkan kalau di Banten itu sudah ada yang masuk tim LPG. Tim LPG ini Laskar Pelacak Gaib itu melalui beberapa seleksi. Laskar Pelacak Gaib. Tim inti JRA ini ada namanya ini, Laskar Pelacak. Ya ini untuk di Lampung ini rekannya belum ini. Ya ini suatu wawasan baru ini. Ya nanti wawasan baru, dan saya lihat di grupnya itu hanya beberapa, dan Banten itu menurut menurut Gus Ama itu dengan 6 anggota LPG itu terbanyak kalau dibandingkan yang lainnya. Misalkan Banten ini hanya ada 8 kabupaten kota, tetapi sudah memiliki 6 anggota LPG Laskar Pelacak Gaib. Masya Allah. Iya, kalau dibandingkan misalkan Jawa Barat, 34 kabupaten kota hanya memiliki kurang dari 6. Berarti kan Banten sangat banyak. Kenapa Banten bisa sangat banyak begitu? Ini antusias di Banten itu begini loh. Karena calon praktisi itu tertarik di JRA itu karena ada kesamaan ideologi. Contohnya beliau sudah lama menjalankan ilmu Tibun Nabawi, tetapi tidak jalan-jalan, macet. Kenapa ini? Setelah bergabung di JRA, dia menemukan keberkahannya. Dengan tiba-tiba seolah-olah dia mendapatkan jalan tol yang nyaris tanpa biaya. Biayanya itu sederhana. Anehnya di situ. Ada yang sudah lama macet, ada yang untuk JRA masuk malah dulu di Lampung malah di Banten sudah ada LPG, sudah ada RAC juga tadi saya dengar itu ya. RAC ya awal betul. Ini untuk Lampung insya Allah ini akan diprogramkan di tahun 2021. Terima kasih. Nyuwun pangapunten atas wektale. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Gus ataupun Abah bermanfaat untuk rekan-rekan yang ada di Lampung ini. Kalau ada salah kata ataupun ada hal yang kurang berkenan, kami ke Lampung ke sini bukan apa-apa. Kami hanya untuk nyambung silaturahim dengan saudara-saudara kami yang ada di Lampung tentunya. Dan kami sangat hormat kepada guru sehingga perlu kami kawal. Artinya mohon awalnya dari Banten kembali ke Banten sebelum beliau melanjutkan perjalanan ke dalam. Mudah-mudahan kami bisa memberikan pelayanan kepada beliau, dan mudah-mudahan pelayanan kami diterima oleh beliau. Kami ikhlas, tidak mengharap sesuatu atau tidak ingin dipuji gitu. Intinya kami sangat berterima kasih kepada beliau. Ini termasuk saudara-saudara. Ada 4 orang dari sana, dari Banten. Dari Banten semua ini? Iya, yang mengikuti beliau sangat terharu. Beliau sangat berterima kasih nih teman-teman saya, rekan-rekan saya yang dari Banten yang menemani saya. Sangat terharu, sangat berterima kasih kepada guru besar kita Gus Ama. Jadi dengan sangat berterima kasihnya itu memohon kepada Gubes untuk singgah lagi di Banten untuk bermalam di sana sehingga besok paginya bisa fresh melanjutkan perjalanan ke dalam ke Tuban. Demikian, sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa ke Lampung ini hanya untuk silaturahim. Saya pengen melihat perkembangan daerah di Lampung dan mudah-mudahan kita fastabiqul khairat gitu.
Oke sobat, demikianlah tadi bincang-bincang sedikit dengan Ketua CRA Provinsi Banten. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semuanya. Tentunya hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.